teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC, ngobrol asik dapat inspirasi. Bareng aku, Yusriana Abiatul Marhamah, dan Kak Gian Erisna. Kita akan mengulik sesuatu hal yang sangat menarik dan tentu saja menghibur para penggemar sekalian. Dari kebanyakan orang, salah satu fase hidup yang paling banyak diingat adalah ketika masa sekolah. Karena pada masa sekolah kita bisa membuat begitu banyak kenangan, baik dalam hal prestasi, percintaan, atau bahkan dalam hal mencari jati diri. Sama halnya pasti kalian juga pernah dengar bahwa masa-masa terindah dalam hidup adalah ketika masa putih abu-abu. Nah, kenapa sih bisa begitu? Yuk bahas bareng dalam obrolan seru kita kali ini dengan tema Ada Apa Dengan SMA? Stay tune sampai selesai ya teman-teman. Halo Kak Yus, apa kabar nih? Aku baik Kak Gian, Kak Gian sendiri gimana? Alhamdulillah baik sih. Seneng ya Kak, karena kan ini kita perdana bentuk Video gitu. Karena kan tadinya baru audio doang. Sekian lama ya para pendengar tuh nggak tahu muka asli podcaster tuh kayak gimana sih gitu. Ya semoga teman-teman sesuai ekspektasi lah ya. Iya, jangan nanti wah ternyata podcasternya kayak gini doang, nggak jadi nonton lah gitu. Iya, jangan sampai kayak gitu ya. sih, karena kita yakin ya kalau udah dapat dalam bentuk visual tuh pasti lebih bagus nggak sih Kak? Harusnya lebih bagus dan harusnya ya? teman-teman tuh lebih memperhatikan lagi gitu ya. Okay. Karena bahasannya juga menarik-menarik dan tentu saja kita ada di tempat yang sangat menarik juga Kak. Wah, ini di mana kita ya Kak? Nah, asal kalian tahu ya, kita ada di Serabin, Indonesia. Jadi di sini tuh kita deket sama Seruling Mas gitu ya. Jalan Seruling Mas nomor 45, Banjarnegara, Jawa Tengah. Teman-teman yang mau nongki-nongki sama Ayang, sama Besti boleh banget kesini karena banyak banget menu spesial buat kalian. Ada serabi, Kak, ada udon, ada ramen. Tadi aku baru aja makan loh, Kak. Tapi makan apa? Bayar sih, Kak. Bayar. Oke. Makan apa Kak tadi Kak? Makan itu ramen goreng, itu enak, Kak. Enak. Iya sih, kayak menu-menunya tuh buat anak muda banget gitu ya Kak. Milenial banget gitu. Berarti nggak kalah jauh dari tempatnya ya Kak yang estetik ini gitu. Tapi kita hari ini mau bahas apa dulu sih Kak? Seperti yang tadi di tema sih Kak awal, bahwa kita tuh hari ini mau bahas tentang lika-liku kehidupan SMA nih. Kayak ada apa sih dengan SMA gitu? Ada apa dengan SMA? Apa ya? Oke, Kak Yus pernah dengar gak sih istilah kalau masa terindah dalam hidup itu di masa-masa putih abu-abu? Pernah dengar gak? Sering banget denger, apalagi kalau sinetron-sinetron Indonesia pasti kan itu mengangkat tema SMA ya gitu. Tahu gak sih Kak yang film vampir, serigala gitu, sinetron. Iya yang gitu Kak. Aku nggak ngikutin sih, aku lebih ngikutin yang itu Dilan. Dilan itu kan ngangkat juga kisah cinta SMA ya Kak? Iya, yang rindu itu berat ya. Iya, rindu itu berat. Oke, balik lagi tadi ya Kak. Iya. Kak Yusriana relate gak sih dengan istilah itu? Of course, relate sih. Okay. Karena ya namanya SMA itu kan kita tuh udah beranjak dewasa muda ya Kak. Jadi di situ tuh kita semua pengalaman, semua hal yang kita lalui itu pasti akan tersimpan dalam memori gitu Kak. Dan emang masa SMA aku sih alhamdulillahnya ya teman-teman, itu sangat berkesan dan sangat membuatku tuh selalu mengingat masa itu gitu. Oh gitu, jadi gak mudah terlupakan gitu. Iya. Emang sih relate, kayak mungkin 9 dari 10 orang juga pasti relate ya, bahwa masa terindah itu masa putih abu-abu gitu. Dan menurutku masa putih abu-abu tuh nggak bisa kita bandingkan gitu dengan masa-masa SD, SMP, atau bahkan kuliah gitu. Karena menurutku mau seburuk apapun masa SMA kita tuh, kita nggak akan pernah melupakannya gak sih Kak? Iya betul kayak sekali. Banyak banget kenangan-kenangan yang kita bisa kita lalui gitu di SMA gitu. Dan satu kata buat masa SMA tuh sebentar. Ya gak sih? Kayak sebentar banget gak sih 3 tahun? Iya ya. Iya, benar juga ya. Iya, kayak banyak hal yang kita lakukan di SMA tapi 3 tahun tuh gak cukup gitu. Mau ngulang lagi Kak? Gak juga sih. Jangan dong ya. Nah tapi kalau misalnya 3 tahun terlalu sebentar, tapi kan pasti banyak banget pengalaman dong Kak. Yaps, betul. Nah ada gak sih kalau kagian tuh pengalaman unik, pengalaman berkesan gitu Kak? Oke, paling itu sih Kak, kayak lika-liku persahabatan aku di SMA. Karena aku yakin sih lika-liku persahabatan di SMA tuh kan gak awet gitu ya, karena cuma 3 tahun biasanya. Nah, fun fact-nya nih Kak, dulu tuh aku cuma punya 1 sahabat
di SMA yang benar-benar menemani perjalanan masa putih abu-abuku selama 3 tahun gitu. Dan dulu aku hanya punya satu sahabat yang memang benar-benar aku keep banget gitu, yang memang benar-benar satu jalan gitu ya Kak. Dan dulu tuh aku agak bandel sih Kak di sekolah gitu. Bandelnya kayak apa tuh? Preman kah atau apa? Enggak sih, kayak kebanyakan orang aja. Dulu tuh aku sama temanku kan 3 tahun nih bareng, dan duduknya tuh paling belakang kan, pojok paling belakang. Dan bandelnya kita tuh makan pada saat jam pelajaran berlangsung nih Kak. Emang gak dimarahin sama gurunya Nah, Kak? karena kita punya strategi Kak. Oh apa tuh Punya- strategi? Kita punya strategi buat makan di tengah jam pelajaran gitu. Jadi dulu tuh kan kita duduknya paling belakang nih. Nah, kita punya buku. Punya buku tuh diberdirikan kayak gini. Terus kita nyomot dari laci gitu Oh, kan. iya. Kan di SMA kan ada laci ya. Iya, Iya gitu. Kebayang gak Kak? kebayang. Nah, Iya. itu sih bandelnya aku di SMA. Kenapa aku dulu gak kayak gitu ya Kak? Pantesan aku setiap hari dimarahin karena makan di kelas. Nggak tahu strateginya Nggak tahu sih, strategi. tapi ini nggak boleh sih dicontoh Iya, oleh nggak boleh temen-temen dicontoh gitu. ya. Belajar aja gak usah makan. Nanti makannya Iya. waktu istirahat ya Iya teman-teman. betul. Nah Kak Yu sendiri ada nggak sih pengalaman di SMA yang nggak terlupakan gitu? Banyak sih sebenarnya. Jadi kalau aku sendiri ini punya banyak temen ya, tapi kalau Wow, untuk sahabat kayak yang Kak Gian bilang itu, aku punya 2 sahabat yang Dua. kocak abis, bahkan sampai sekarang tuh masih sahabatan. Masih. Kayak yuk yang lihat aku di sini, Ya. teman-temanku, sahabatku dari SMA. Tapi kalau untuk pengalaman paling seru itu waktu pramuka. Pernah nggak sih Pramuka, oke. jurit malam? Aku nggak sih. Enggak, Enggak. itu padahal pengalaman paling berkesan. Nggak. Jadi tuh waktu jurit malam tuh yang cowok-cowok kan satu-satu, Hmm. yang cowok satu-satu, terus yang cewek tuh bisa berdua, bertiga, bahkan Hmm. berlima gitu, rombongan Wow. kayak cari bel. Padahal mah jurit malam. Oke. Nah kebetulan aku tuh sama 2 temanku dan kita tuh sekelas. Iya. Nah terus waktu mau masuk tuh udah berani yuk, paling setan bohongan, berdoa aja wes Iya. gitu kan. Nah terus waktu nyampe di tangga, baru di tangga itu ada orang lagi tiduran, ya maksudnya mungkin jaga aja di situ, nggak ngapa-ngapain, kita tuh langsung jerit-jerit gitu, padahal orangnya diem aja tidur doang, kita langsung jerit dan kocar-kacir lari kemana-mana. Sampai akhirnya kita sampai di kamar mandi dipepet sama 2 pocong. Itu seru Wow. banget. Pokoknya sampai Itu pocong beneran Kak? Enggak Enggak dong, ya? pocong bohongan. Dari kakak kelas ya Kakak biasanya? kelas, Oke. Jadi sampai akhir tuh kita jerit-jerit terus sampai bosen kayaknya kakak kelasnya gitu. Tapi itu paling seru sih menurutku. Berarti itu the real jurit malam ya Kak? The real jurit malam. Sebenarnya yang Oke. nakutin tuh bukan setannya ya, tapi teman kita sendiri yang nakutin teriakannya Oke, gitu. oke. Oke, cukup menarik banget ya. Oke. Tapi ya Kak, kan ini tadi kita udah sharing pengalaman gitu. Nah, ngomongin tentang persahabatan gitu ya Kak. Kita tuh di sini juga ngangkat tentang NGL di podcast rotasi. Jadi teman-teman mungkin yang tahu NGL kita itu yang kan ngikutin ya Kak? yang ikutin itu kan teman-teman bisa masuk ke situ, masuk sih Kak, ngisi Oke, ngisi. NGL gitu. Nah kita ada beberapa NGL yang kayaknya harus kita bacakan ya Kak. Dan harus kita bahas nih, kulik tuntas di sini. Mari kita buka NGL-nya. Jadi ada di Oke. sini ya teman-teman. Masih tersegel enggak deh? Kita udah buka. Udah buka ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama, enggak pertanyaan sih, ini lebih ke sharing ya kayaknya ya Kak. Jadi ini masih tentang persahabatan gitu ya. Ada salah satu followers yang bilang katanya teman kelasnya itu banyak yang toksik dan menghambat progres dia. Nah, bagaimana nih? Apakah kita mengalami hal serupa? Oke, dari Oke. kalian dulu deh. Oke, toxic people gitu ya Kak, kalau bisa disebut. Jadi menurutku toxic people kan emang selalu ada ya Kak. Tapi beruntungnya aku dulu di SMA nggak menemukan circle pertemanan yang toxic sih Kak. Karena balik lagi, sahabat aku cuma 1 gitu. Jadi nggak mungkin aku ada di circle pertemanan yang toxic gitu. Tapi menurutku buat teman-teman nih, sobat-sobat tisi-tisi yang sedang berada di lingkungan yang gak sehat, menurutku jangan takut sih untuk narik diri sendiri dari circle pertemanan yang toksik gitu Kak. Karena misal hanya karena teman-teman tuh takut kalau gak sama mereka aku main sama siapa ya gitu. Biasanya kan ada ketakutan tersendiri gitu, kalau gak sama mereka aku main sama siapa gitu. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk narik diri sendiri gitu. Cabut aja sih dari lingkungan yang toksik gitu.
ubah pola pikir, ubah mindset untuk teman-teman bisa melakukan hal-hal baru gitu. Nah, nanti sambil jalan juga pasti kan akan kebentuk circle baru gitu. Ya mungkin nggak senyaman circle sebelumnya gitu, tapi at least nggak ngasih kita beban. Gitu sih Kak. Kalau Kak Yus, ada nggak sih pengalaman ada di lingkaran lingkungan toksik gitu? Kebetulan iya ya, aku sama kayak followers kita. Oh sama, oke. Berarti pernah relate ya Kak? Relate, jadi aku tuh ini dulu kelas 10 itu sama teman-teman yang bedagulan lah. Pokoknya apa namanya, mereka tuh bukan orang-orang yang memikirkan akademis gitu. Rata-rata tuh mereka non akademisnya yang pinter gitu. Jadi mereka tuh toksiknya tuh banyak yang geng-gengan, banyak yang apa ya ngomongnya tuh cuak-cuakan, banyak yang ngomongnya ya wong Banjar banget lah gitu ya, ngapak. tau lah ya, ngapaknya tuh ngapak-ngapak selengean gitu. Betul, Sedangkan betul. aku itu dulu tuh kalem dulu. Tapi dulu ya. Dulu Oh, ya, sekarang enggak. enggak ya, cerewet ya Kak? Iya, kalem. Terus juga aku tuh orang yang sangat memikirkan akademis. Jadi dibandingkan sama teman-temanku yang kadang tuh pelajaran tidur dan ya gitulah pokoknya ngelawan sama guru. Tapi di situ aku menganggap bahwa lingkungan toksik itu adalah challenge for me. Kalau aku Oke. tidak bisa menaklukkan lingkungan itu, bagaimana nanti aku beradaptasi di lingkungan baru, Kak? Betul. Jadi ketika aku berada di lingkungan toksik tersebut, aku bukannya lari, bukannya kabur, bukannya bersembunyi, tapi aku menghadapinya. Jadi kayak waktu itu walaupun aku berada di tengah orang-orang yang nggak terlalu mikirin pelajaran, yang geng-gengan ini dan sebagainya, tapi aku bisa ranking 1 paralel lah. Wow. Sombong. Sombong ya kan, nggak apa-apa, adu prestasi ya Kak? Adu prestasi gitu. Oke, berarti menurut Kak Yus kalau ada circle pertemanan yang toksik ya hadapi aja gitu, Hadapi jangan saja, kabur. jangan Kayak masalah ya Kak, kalau ada masalah hadapi aja. Oke, bagus. Oke, next ya Kak. Next. Next Oke. ya. Wah, apa Nih ini? ada nih dari followers juga yang cerita bahwa dia tuh punya pengalaman dibully sampai melakukan kekerasan fisik. Ada juga yang katanya memprovokasi orang lain untuk membenci followers kita ini Kak. Nah gimana sih tanggapannya Kak Yus mengenai masalah bullying ini? Ya, I think sebenarnya kalau misalnya bullying tuh cara menghadapinya pasti teman-teman udah tahu lah cara menghadapi bullying, tapi tidak semua orang itu berani untuk menghadapi bullying. Betul. Karena pasti di benak si korban ini, loh apa salah saya gitu, ngapain mereka ngebully saya gitu, apakah saya nggak pantas di lingkungan itu. Pasti kan berpikirannya seperti itu. Nah itu tergantung bagaimana si korban ini berani untuk memberontak atau si korban ini berani untuk lari dari lingkungan itu. Oke. Kak, nah kebetulan aku juga salah satu yang pernah mendapatkan hal tersebut. Jadi aku salah satu korban bullying, tapi bullyingnya itu verbal, jadi kata-kata. Padahal aku udah ngerasa kayak aku nggak ngapa-ngapain mereka gitu, tapi kenapa mereka ngebully aku? Itu sih. Dan caraku untuk menebas mereka, melawan mereka itu adalah dengan menunjukkan prestasi. Oke. Bodoh amat mereka mau bilang apa, sedangkan saya lebih pintar dari mereka. Itu. Jadi memang kita tuh harus berani gitu. Dulu tuh aku orang yang bahkan dulu itu aku pernah dibully, pernah dikata-katain kambing conge. Tahu nggak kambing conge itu apa? Nggak tahu. Kambing conge itu jadi kayak one of circle. Di satu circle itu kamu tuh yang paling diam terus, yang kayak cuma ikut-ikutan kemana doang, diam, gak ada respon. Itu aku, bahkan kayak ngobrol berdua kayak gini dulu tuh aku nervous banget, gugup banget sampai gemeter. Tapi aku menunjukkan diriku yang sekarang, aku kayak gini ngomong biasa aja. Aku menang pidato, menang women speak up, why gitu. Jadi kayak tunjukkan bahwa mereka yang dulu ngebully kamu itu akan menyesal telah membully kamu gitu. Oke, berarti lawan bulian itu dengan sebuah prestasi. Betul sekali. Oke, kita di sini juga tentu sudah akrab ya Kak dengan istilah bullying gitu. Nah, atau mungkin tadi yang Kak Yus sampaikan bahwa sudah ada korbannya nih Kak Yus gitu. Nah, pertanyaannya kita tuh harus gimana sih kalau jadi korban bullying gitu? Kalau menurutku sih kalau udah menyangkut kekerasan fisik gitu ya Kak, tentu solusinya adalah segera jauhi si pelaku tersebut. Ya nggak sih Kak? Terus kalau memang udah keterusan gitu, kita bisa sih lapor ke pihak yang berwenang gitu. Ya nggak sih Kak? Betul. Iya. Harus lapor ya, apalagi kalau sama orang tua tuh harus terbuka, jangan ditutup-tutupin karena nanti kamu akan sakit sendiri. Betul. Berarti kita juga harus meminta bantuan orang lain gitu ya Kak. Jangan takut untuk ngomong ke orang lain kalau kita punya masalah gitu. Betul sekali. Buat kamu yang sedang ada di fase itu, tetap semangat dan tunjukkan bahwa kamu lebih hebat dari mereka yang nggak ada apa-apanya. Gitu. Oke, next question ya, sharing cerita dari teman kita. Ini kayaknya
lagi menyombongkan dirinya nih ya. Aku baca ini ya. Jadi terkait dengan masa SMA, ini ada follower kita nih. Sedang unjuk prestasi. Katanya dulu setiap membuat proposal suatu organisasi di SMA-nya, dia tuh proposalnya selalu di ACC gitu. Wah, ini kayaknya ngajak kita adu prestasi nih, Kak. Iya sih. Kalau kalian mau adu prestasi apa nih? Silakan deh. Oke, sebenarnya bangku SMA kan memang saat-saatnya kita gitu ya untuk beradu bakat gitu. Dan bakat aku di SMA apa ya? Sebenarnya nggak banyak sih, tapi memang ada satu yang membuat aku bangga gitu. Aduh, apa Jadi tuh? dulu tuh aku 2 tahun berturut-turut di SMA tuh mengikuti speech contest atau pidato bahasa Inggris, dan 2 tahun berturut-turut tuh alhamdulillah dapat juara sih. Wah, Ya walaupun keren. masih taraf internal sekolah gitu ya, tapi at least itu salah satu prestasi aku sih di SMA gitu. Nah kalau Kak Yus pasti banyak nih, apa dong Kak Yus, ceritakan. Kalian ngomong bahasa Inggris dulu dong, ngomong Inggris dulu coba. Nggak usah malu, kan udah lama Kak. Aku tuh sebenarnya nggak jago bahasa Inggris gitu Kak, tapi aku suka aja sih sama bahasa Inggris gitu. Aku Ya bisa yes ngomong or no, Inggris. yes or no doang lah. Aku bisa ngomong Inggris, Kak. Apa? Inggris. Inggris. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Ya, adu prestasi. Oke, kalian mau adu prestasi sama aku ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau aku tuh saking banyaknya tuh kayak lupa gitu loh, Kak, prestasinya apa aja. Wah, sampai lupa ya? Sampai lupa. Saking banyaknya atau saking nggak adanya? Saking banyaknya dong. Wow. Jadi- Ini sampai 3 hari 3 malam sih Aduh. kayaknya. Oke, aku urutin dulu ya. Oke, Yang satu. paling basic-basic dulu lah. Jadi Oke, tuh siap-siap. aku tuh dulu ini waktu kelas meeting internal sekolah gitu, aku juara 1 dakwah. Kamu percaya aku juara 1 dakwah? Kah? Berarti dulu Kak Yus ini ukti. Wah, ya sepertinya ya, tapi sekarang sudah tidak. Jadinya seperti ini. Oke. Dulu juara. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Sampai dakwah. Dakwah, iya dakwah. Jadi aku tuh juara 1 dakwah dan itu tuh first apa ya namanya? Aku tuh ngomong di depan umum dan aku juara 1 is wonderful, it's amazing, oh my Wow. god, gitu ya. Wow. Terus selain itu juga aku menang ini juara 1 juga di Women Speak Up. Jadi kelas meeting Wow. juga, cuma itu tuh dalam rangka Hari Kartini. Berarti mengangkat temanya tuh Kartini gitu, perempuan. Kartini perempuan Oke. gitu. Padahal aku mah Women Speak Up-nya tuh biasa aja gitu, tapi nggak tahu ya pada keprok-keprok gitu apakah saking bagusnya gitu. Iya, Nggak pasti tahu bagus sih kalau ada yang keprok-keprok gitu. Oh, iya. Ya nggak tahu ya, antara bagus atau suruh minggir gitu Iya. keluar gitu, boy gitu ya. Oke. Nah selain itu juga aku pernah jadi apa namanya wakil sekolah untuk lomba OSN dan juga Wow. KSM. Tau nggak Kak itu apa? Oh, SN tahu, tapi KSN apa ya? KSM itu kompetisi sains madrasah. Oh, Jadi madrasah. Kan aku madrasah Oh, kan. MA. MA Oh, gitu. aku tim SMA jadi nggak tahu. Aku MA gitu. Jadi ekonomi waktu itu, cuma ekonominya tuh kayak ada Islam-Islamnya lah, kayak ekonomi syariah gitulah. Oke. Dan alhamdulillahnya masuk 10 besar ya, walaupun belum juara ya nggak apa-apa lah ya Kak. Iya, seenggaknya kita udah adu prestasi gitu, ada prestasi. Dan gitu. satu lagi ini prestasi yang menurutku tuh paling alhamdulillah banget in my life adalah aku tuh berturut-turut dapat 3 besar ranking paralel di madrasah. Wow, paralel guys, paralel. Paralel. Jadi kalau benefitnya tuh bukan hanya kita dapat piagam, dapat tepuk tangan tuh enggak, tapi benefitnya tuh kalau aku waktu itu tuh dapat SPP Kak. Jadi free SPP. Jadi aku 3 tahun. Selama 3 tahun. Sekolah itu aku nggak bayaran sekolah sama sekali. Bahkan uang gedung pun aku kan dapat beasiswa. Jadi bener-bener aku tuh nggak pernah ke TU. Sama Nggak pernah sekali, bayar gitu Kak. Nggak pernah bayar. Berarti nggak tahu staf TU siapa? Nggak tahu. Nggak, Maaf ya Pak. Maaf. Kayaknya sih nggak tahu ya. Beda tapi ya sama aku. Kalau aku udah hafal banget sih staf TU-nya aku siapa. Ngapain ke TU Kak? Ya bayar Oh, lah. bayar Kak. utang ya Kak. Iya. Aduh, seru SPP banget. gitu Kak. Seru ya pokoknya. Mau adu prestasi lagi silahkan ya nanti Silakan hubungi. di kolom aja, di kolom Oke. komentar Iya. gitu. Oke, karena prestasi kan suatu hal yang patut untuk kita adu ya Kak. Ya harus Adu kita prestasi gitu. daripada adu sensasi. Betul, lebih baik adu prestasi. Iya. Oke, next ya Kak. Next. Nih ada lagi nih yang kan pertemanan udah, adu prestasi juga udah. Nah, giliran soal cinta-cintaan nih Kak. Paling suka. Wow. Jadi di followers kita tuh ada yang curhat kalau ada followers kita yang cintanya itu bertepuk sebelah tangan nih Kak.
Terus ada lagi yang cerita bahwa dia memilih jadi secret admirer atau pengagum rahasia gitu. Dan bahkan ada juga yang pernah katanya masuk ke dalam hubungan yang toksik. Nah, jadi menurut Kak Yus nih, positif dan negatifnya kita memadu kasih gitu di SMA itu apa sih Kak? Oke, ini bahasanya tuh sangat sansekerta sekali. Waduh kasih. Oke, jadi positifnya sebenarnya itu ya teman-teman. Positifnya itu adalah kita tuh hidupnya tuh nggak monoton. Karena masa-masa SMA monoton itu nggak banget guys. Nggak banget, oke. Harus banyak drama dong. Labrak-labrakan gitu kan misalnya. Wow. Jadi Kak, menurut aku positifnya adalah nggak monoton. Terus juga positifnya di sini beberapa orang itu membutuhkan sandaran. Sandarannya bukan kursi aja nih ya. Tapi orang-orang tuh butuh sandaran ya. Mungkin mereka di rumah nggak punya orang yang bisa jadi tempat mereka berkeluh kesah. Jadinya mereka harus cari pacar. Cuma ya negatifnya itu adalah nanti ketika teman-teman fokusnya di pacaran ataupun memadu kasih itu ya, nanti teman-teman nggak fokus belajar, itu negatifnya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kok, aku juga pernah kayak gitu dan aku tuh sama kayak gini. Ini aku juga bertepuk sebelah tangan Kayak gini dong Kak, kayak gini. Iya kayak gini gitu loh Kak. Oke. Iya. Kalau misalnya pas cinta-cintaannya sih emang seru ya, tapi kalau pas patah hatinya itu nyeseknya itu sampai ke ubun-ubun Kak. Tapi ke ubun-ubun. Iya. Oke. Nah, sebenarnya memang sih menarik ya masa-masa SMA tuh waktunya mereka tuh jatuh cinta gitu ya, walaupun banyak orang yang bilang bahwa percintaan di masa ini tuh kayak cinta monyet gitu ya Kak. Monyetnya siapa Kak? Aduh, monyetnya apa kenceng sekali ya Kak. Jangan. Boleh-boleh aja sih menurutku pacaran di waktu SMA, tapi sebenarnya jadikan kisah cinta ini untuk sebagai penyemangat kita aja sih Kak, untuk lebih berprestasi lagi gitu di sekolah. Jangan sampai nih teman-teman pacaran, misal karena pacaran teman-teman bisa mogok sekolah gitu, mungkin karena apel di luar sekolah gitu. Bener banget atau itu. Dapat ranking paling belakang tuh kan nggak baik ya Kak. Jadi pintar-pintarnya teman-teman untuk bisa memanfaatkan kisah cinta ini gitu. Jangan sampai jadi hal-hal yang buruk deh. Gitu sih Kak. Jadi penyemangat aja ya. Jangan jadi sampai penyemangat aja. toksik. Kalau toksik tinggalin, cari yang baru. Masih banyak di luaran sana guys. Ya, apalagi yang bertepuk sebelah tangan ya Kak. Kayak iya. cari aja tangan-tangan yang lain. Iya bener. Aku juga lagi nyari, katanya belum ketemu Kak. Oke, ya. Iya. Semangat ya Kak buat nyari. Oke, next question ya. Next apa nih kayaknya? Question atau Kayaknya terakhir nih Kak. Wah, ini terakhir. Enggak. Wow, oke. Jadi di sini followers kita tuh ada yang sharing prosesnya dalam menemukan jati diri gitu. Di saat teman-teman yang lain tuh lagi happiness, bahagia menikmati masa akhir remajanya, misalnya sering nongki, terus sering minggat gitu ya. Wow, Dia justru dituntut untuk lebih dewasa sesegera mungkin karena masalah ekonomi. Oke. Nah, tapi memang masa SMA tuh mempengaruhi jati diri ya, Kak? Iya sih. Betul. Karena masa SMA tuh kan fase transisi ya Kak, dimana dulu tuh mereka adalah anak-anak dan terus masuk ke fase transisi dimana nanti si anak remaja ini nanti masuk ke fase dewasa gitu Kak. Jadi biasanya di fase-fase remaja ini cara berpikir mereka juga udah lebih logis gitu sih Kak. Jadi itu yang biasanya orang sebut kalau masa remaja atau masa putih abu-abu tuh masa pencarian identitas diri gitu sih Kak. Oke, aku juga setuju sih Kak. Karena aku juga membuktikan sendiri ya. Aku tuh masa SMA-nya memang bener-bener bener-bener aku tata, bener-bener aku kelola. Kalau SMP tuh kan karena aku bullying juga ya, terus juga kayak kurang bisa show up. Ketika SMA tuh aku bener-bener show up gitu. Dulu aku kalem banget, gak centil lagi nih Kak. Beneran. Jadi kayak berubah centil tuh sejak SMA. Mohon maaf ya teman-teman. Padahal dulu lomba dakwah ya, tapi centil gimana ya Kak? Jangan tiru. Jadi tuh ya gitu, memang proses menemukan jati diri tuh di SMA. Banyak yang bilang ini kalau misalnya wah kelas 1 kelas 2 SMA itu aja, nakal aja kan nanti ujiannya di kelas 3. Tapi nggak bener loh. Yang bener gimana Kak? Yang bener itu dari kelas 1 tuh kalian harus menata diri kalian gitu. Jangan ikut-ikutan temen yang nongki di warung, nongki di warnet, itu jangan. Tapi sebaik mungkin, seberusaha mungkin untuk bisa membuat identitas. Karena SMA itu masanya kalian membuat identitas di mana kalian akan dikenal oleh semua orang. Iya, karena fase remaja ya bisa dibilang fase persiapan gitu ya Kak. Yes, untuk nantinya misal di kelas 12 teman-teman persiapan buat mau lanjut kuliah atau kerja atau mungkin nikah gitu kan, pasti persiapannya biasanya ketika masa remaja gitu ya Kak.
gitu. Nah tapi sayang banget Kak, kalau di Banjarnegara tuh masih banyak banget yang pernikahan dini. Wah itu banyak banget sih Kak, apalagi di daerahku tuh banyak Iya. banget loh Kak. Kagian tuh di mana sih Kak? Aku Di mana tuh? di sana. Pokoknya di pelosok lah ya Kak. Iya. Itu masih banyak yang nikah Kak. Masih banyak yang nikah dini dan juga perceraian dini juga banyak loh Kak. Nikah dini terus cerainya dini juga. Iya, kayak Loh, gimana ini? mereka tuh cepet-cepet nikah tapi cepet-cepet cerai juga. Gitu kalau di tempatku tuh gitu. Tapi aku jangan sampai sih. Oke, tapi itu udah punya anak kah atau belum? Ada yang udah punya, ada yang masih belum punya gitu sih. Tapi memang itu didasari oleh mereka yang tidak menemukan masa depannya atau maksudnya tujuan mereka gitu ya. Berarti kurangnya persiapan mungkin ya Kurangnya Kak? persiapan karena waktu kita psikotes aja deh, kita sosialisasi ke SMK gitu. Banyak yang bingung nanti mau lulus tuh mau ngapain gitu. Yes, Bahkan ada betul yang jawab banget. mau nikah aja lah kan udah punya pacar gitu. Iya. Iya, padahal kan yang namanya pernikahan dini itu kan gak baik ya Kak. Maksudnya Betul. apa ya? Tidak hanya anjuran pemerintah lah, tapi pernikahan dini itu untuk diri kita sendiri. Kayak tadi lah, menikah dini, cerai dini juga. Iya, Buat apa buat apa? gitu loh. Betul. Jadi harus dipikirkan semata mungkin ya teman-teman yang mungkin saat ini sedang menghadapi ujian akhir. Udah belum ya? Sebentar lagi. Udah Lulus malah ya. Udah. Oke, Jadi semangat. buat teman-teman yang baru lulus mungkin yang mau kuliah bisa kemana Kak? Bisa ke STIE Mahasiswa Banjarnegara. Kita ada jurusan apa Kak? Kita ada 2 program studi. Yang pertama tuh ada akuntansi dan yang kedua tuh ada manajemen. Jadi ruang lingkup di kampus kita itu ekonomi gitu Kak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Oke. Betul. Deket juga. Jadi kalau misalnya strategis. teman-teman bingung, aduh kuliah di mana? Jogja, Solo, Amerika, Inggris, no. Di Banjarnegara aja yang Ya, dekat nggak sama usah jauh-jauh. doi ya. Iya. Takutnya nanti LDR lagi ya Iya, Kak. jangan LDR. Iya. Saya punya teman Kak LDR gitu, kasihan banget ketemunya satu tahun sekali. Berat ya Kemarin Kak. baru pertama kali ketemu Kak. Wow. Sebentar doang lagi. Iya. Aduh, gimana tuh? Udah jangan Aku bukan tim LDR sih Kak. Oh iya, jangan ya Kak, jangan ya. Jangan ya, Oke. ya. Lagi Kak, ada lagi gak sih? Kayaknya udah dong Kak. Udah, ya ampun aku Aduh. masih pengen bacain lagi. Tapi juga kita minta maaf ya karena sepertinya tidak semua NGL bisa kita bacakan karena terbatasnya waktu juga. Iya. Kalau misalnya kita bacakan kayaknya nanti kita tuh sampai maghrib bisa sih di sini bisa ya sih, Kak. iya. Jadi harus Kita juga capek ya ngomong terus gitu. capek. Mungkin di Capek, lain gitu. kesempatan ya bisa dan kita juga dapat ini Kak NGL katanya ada yang mau collab sama kita. Wah, siapa tuh? Gimana tuh caranya? Kalau mau collab bisa banget. Yang mau collab ya teman-teman bisa banget DM ke Instagramnya Tambara CTC atau nanti di komen di Spotify atau di YouTube kita rotasi supaya nanti kita bisa mengolah nih. Kita juga bisa ngasih feedback ke kalian yang mau collab sama kita. Kita juga open sponsor ya teman-teman. Wow. Jadi yang mau produknya itu dipajang di sini kita promosikan bisa banget nanti menghubungi kita ya Kak. Ya seperti ini ya Kak. Seperti buletin kita ini yang belum beli silakan dibeli ya. Oke, karena bahasan kita sudah selesai gitu ya. Minum kita juga udah habis padahal kita nggak minum. Oke, jadi kita mau ini aja sih Kak, mau pamit aja ya. Tapi sebelumnya kasih pesan dulu dong Kak buat para penonton di sana. Pesan dulu dong Kak. Apa ya? Aku dulu nih. Ya udah deh jangan cubit-cubit takut. Oke, jadi pesan dari aku ya buat teman-teman semuanya, ada apa dengan SMA? Buat teman-teman yang saat ini masih sekolah di SMA ataupun sudah menjadi mahasiswa yang sedang mengenang masa-masa SMA. Masa SMA itu adalah masa di mana kita menemukan identitas diri. Masa di mana kita harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan masa di mana ya kita memang sepertinya sudah harus lepas dari orang tua, tapi jangan pernah melupakan segala hal yang orang tua kita ajarkan dan jangan pernah menggadaikan masa depan kalian hanya untuk sebuah kesenangan. Wah, Gantian dong. aduh, apa ya? Apa dong? Apa ya? Quotes deh kalau nggak mau pesan atau kesimpulan aja deh Kak untuk hari ini dari Kak Gian. Oke, kesimpulannya sih untuk kita kan bahas tentang ada apa dengan SMA gitu ya. Sama sih untuk teman-teman di sana yang sekiranya belum persiapan gitu buat masa depan, jangan sampai teman-teman waktu SMA tuh nggak ada persiapan untuk masa depan gitu. Jangan sampai nanti nyesel di akhir gitu sih Kak. Gitu aja. Gitu aja Oke, sih. gitu aja ya teman-teman. Jangan menyesal di akhir gitu ya. Mending bersusah-susah di awal. Oke, thanks a lot buat teman-teman yang sudah mendengarkan sekaligus menonton muka kita hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan obrolan TC hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk
ngepoin kita di Instagram kita yaitu tambara_ctc, lalu di YouTube kita tambara_ctc, dan juga di Spotify rotasi. Oke, jika masih ada pertanyaan nih buat teman-teman, boleh langsung mampir ke Instagram kita @tambara_ctc. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan episode rotasi kedua. Episode ke-1 Ke-1, Kakak. Oke, Season season 2 maksud saya. Jadi buat teman-teman terima kasih sudah mendengarkan rotasi episode 1 season kedua. Iya. Jadi see you on the next episode. Dadah.